Kok gitu sih? Kembali lanjut ke materi, yaitu tata cara penyusunan SPJ BOSP yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Peskasari. Pada Ibu Lisa diisikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepsek, Ibu Kepsek, Bapak Ibu Bendahara, Bapak Ibu Operator. Selamat pagi. Gimana nginepnya semalam? Ada yang nyolek-nyolek nggak? Siapa yang nyolek? Iya, ada ya. Jadi sebelum kita mulai, saya tuh ada janji sama Ibu Feby, juga sama Ibu Olivia. Ada nggak? Ini ada, ke depan Bu. Ini Ibu dua ini saya mau apresiasi Pak Margono, karena laporan bosnya kemarin manual, tercepat dan clear gitu loh. Ya, nggak ada drama, cepat clear. Sekolah SMP 2 Riau Silip dan SMP 4 Riau Silip. Yeay, ayo ke depan dulu. Nanti Ibu Olive, Ibu ya. Iya. Ya, bagus nih Pak. Dipertahankan ya Pak ya. Karena Bapak Ibu Kepsek, Bapak Ibu Bendahara, Operator, mohon kerjasamanya ya, agar mengirimkan laporan tepat waktu. Per Desember kemarin, yang tidak responsif, yang tidak ada responnya, kami terpaksa mengirimkan surat pernyataan persetujuan
belanjanya nihil. Jadi pengakuan belanjanya nihil. Karena apa? Karena kami juga dipaksa gitu loh oleh BPKAD untuk menandatangani surat pengakuan belanjanya hanya sesuai yang dilaporkan aja. Ya. Oke, kita masuk aja ya Ibu Umu ya ke tata cara penyusunan SPJ BOSP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Piaskasari, saya di bagian keuangan. Kalau dulu namanya Kasubag Keuangan, kalau sekarang namanya Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Next, Ibu Umu. Nah, kenapa kita bikin presentasi ini? Agar SPJ kita itu semuanya seragam. Karena kadang ada yang beda-beda ya di dalamnya. Bapak Ibu bisa lihat ini udah benar, ada cover di halaman depannya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini nggak perlu dipakai materai ya, Bu Nu ya, nggak perlu pakai materai. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, rekap realisasi penggunaan dana BOSP. Nah, rekap ini yang manual, Excel kita yang manual itu. Ada yang mau ditanyain nggak dari ini? Cover, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, rekap realisasi penggunaan dana BOSP. Cover biasa ya, UPTD, SMP, apa gitu kan, SPJ gitu. Ada? Clear ya? Excel. Nah, Excel ini juga belum seragam Bu Noi. Nanti Ibu Noi ada pembahasan tentang detail ini ya, tolong diseragamkan karena nggak seragam. Oh, format sudah ya, udah di share belum tentang yang Excel, format Excel? Karena teman-teman ini antara SMP 1, SMP 2, SMP 3 itu beda-beda formatnya. Oh, format rekon, ya format rekon manual. Jadi kita harapkan nanti sama ya. Nah, dasar penyusunan SPJ. Dasar penyusunannya Permendikbudristek RI nomor 18 tahun 2022. Udah pada familiar ya, semua ya. Dan Peraturan Bupati Bangka nomor 100.3.3.2 1348 BPPKAD 2023. Kemarin saya sudah share di grup bendahara. Ada yang belum terima? Ada yang sudah buka? Belum buka? Yang hal-hal yang tidak diatur di dalam Permendikbudristek itu, maka kita mengikuti ketentuan dari pemerintah daerah. Salah satunya dari Perbutim ini, nomor 1348 ini ya. Ada lagi nih yang lain, yaitu SSH. Apa di dalam SSH? Seperti harga kursi, harga meja, ATK, itu semuanya ada standarnya. Kita nggak bisa lebih, gitu ya. Sampaikan diperbolehkan, Ibu Umu, ada ya diperbolehkan. Kalau harga di Siplah itu terlalu nggak masuk akal mahalnya, jauh melebihi dari standar daerah, kita boleh menggunakan manual, tapi dengan syarat dia jauh lebih mahal ya dari SSH gitu loh. Nah, kalau yang ini kita nyebutnya SBM biasanya, kita nyebutnya SBM. Perbuk Bangka ini nyebutnya SBM, yang kemarin udah saya share. Itu kalau bisa di print ya buat dibuka-buka, karena di situ ada acuan standar gaji, ada SPPD, diklat, banyak ya di situ. Oke, next Ibu Umu. Kelengkapan SPJ per bulan. Ini setelah cover, halaman berikutnya, sebelum masuk ke ada BA pemeriksaan kas, register. Ini berbeda dengan yang harus Bapak Ibu kumpulkan pada saat melakukan rekon. Ya, kalau rekon udah clear ya, apa-apa saja.
Ini berbeda. Jadi saat rekon ini yang harus dilengkapi. Yang sering menjadi catatan kami yaitu pada buku kas umum. Ini kan ada nomor-nomornya ya, buku kas umum. Nah, harap ini menjadi catatan agar penomoran ini disamakan dengan nomor kwitansi. Jadi tujuannya memang itu kan nomornya manual ya. Jadi di saat pemeriksaan itu memudahkan, gitu kan. Jadi nomor BKU 001 apa gitu kan, ada kodenya. Nanti pada saat dibuka, oh iya kwitansinya ini nomor 001 gitu. Jadi kadang di BKU-nya nomor 001 dengan jumlah Rp150.000, ternyata di kwitansinya nomornya udah 09 gitu, nggak nyambung. Nah ini udah berkali-kali nih dijadikan catatan, tapi selalu salah lagi, selalu diulangi, padahal ini manual ya. Jadi minta catatan teman-teman agar diperbaiki ya mulai tahun ini ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada pertanyaan kita langsung aja. Nggak ada, kalau kayak gini setengah jam kita selesai. Nggak lama-lama ini. Oke, next Ibu Mu. Jangan lupa Bapak Ibu bendahara tidak diperbolehkan memegang apa? Saldo tunai. Belanjalah sesuai dengan RKAS. Ya. Jadi kami pun di dinas tuh karena segala sesuatunya sudah non tunai, memegang Rp1 pun tuh nggak boleh. Kalau sekolah kan beda ya, beda. Belum listrik, air. Nah itu kalau mau ngambil boleh, tapi disesuaikan. Kira-kira yang masuk akal. Apalagi misalnya yang mendobarat jauh dari bank. Udah direncanakan dulu, oh mau bayar listrik, air, internet. Udah ada kan perkiraannya berapa. Misalnya kebutuhannya 5 juta, ambil aja, oh 5 juta nih untuk seminggu. Jangan ngambil 50 juta. Ya, itu nanti akan menjadi pertanyaan. Malah nanti tim auditornya suzon. Ini bendahara mau pakai duit ya, gitu kan. Jadi mendingan pakai yang sesuai aja. Ya, direncanakan dulu mau bayar apa. Nah, belanjalah sesuai dengan RKS. Kadang-kadang RKS-nya udah fix ya, Ibu Umum, Ibu Nuy. Tiba-tiba belanjanya beda, bikin lagi pergeseran. Nanti ternyata laporannya nggak sinkron antara yang sudah di entry sama yang manualnya. Nah, nanti kami udah pengajuan nih ke BPKAD. Kami udah kunci angkanya, tiba-tiba beda lagi. Ternyata yang di entry nggak sesuai gitu. Karena apa? Karena ada perubahan. Dan perubahannya nggak disampaikan ke keuangan, hanya disampaikan ke Dikdas. Jadi kalau ada perubahan, Bapak Ibu catat ya, harus melaporkan ke Ibu Nuy atau Ibu Umu atau Ibu Emi ya, Dikdas, ke Dikdas dan ke keuangan. Karena yang melaporkan belanjanya itu keuangan, melaporkan ke BPKAD dan angkanya akan dikunci. Itu akan menjadi laporan pertanggungjawaban daerah ya. Oke, next. Nah, ini kita langsung masuk ke pemberkasan. Ini ATK, cetak, penggandaan alat listrik, alat kebersihan. Di luar dokumen-dokumen ini ada juga dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan seperti SPB, NPB. Itu memang tidak dilampirkan di dalam SPJ, tetapi Bapak Ibu harus tetap membuat ya, disimpan di sekolahnya. Karena apa? Saat inspektorat turun, BPKP turun, BPK, mereka minta mana bukti penyaluran barangnya. Gitu. Kalau kita ada ini, kita aman, ya. Bukti penyaluran barangnya ada, pencatatan kita ada lengkap. Nah, kwitansi.
Ya, yang dibutuhkan kwitansi, surat pesanan. Kalau kita pakai Sipla itu dia pakainya PO, tinggal print aja. BAST, surat hasil pemeriksaan, slip bank bukti setoran ini harus ada. Karena pernah terjadi ternyata tidak dibayarkan, ya, terjadi penyimpangan. Tidak dibayarkan, dia hanya pesen tapi nggak dibayar sama dia, ya, bodong, transaksi bodong. Jadi slip bank harus ada. Foto barang, banyak yang tidak melampirkan foto barang. Barangnya itu diinin aja, dijadiin satu, nanti langsung difoto, langsung banyak-banyak itu nggak apa-apa, asalkan masuk akal ya. Jumlahnya misalnya nanti beli kertas 10 rim tapi yang difoto 1 rim itu nggak masuk akal, ya. Disusun sebaik mungkin. Atau invoice, kalau invoice ini yang belanja Sipla. Dokumen perencanaan untuk belanja di atas 1 juta. Nah, ini kemarin yang menjadi catatan inspektorat. Kebanyakan sekolah tidak ada ya dokumen perencanaan ini, ya ibu-ibu, ya. Dan ini menjadi catatan inspektorat kepada kami agar tahun ini dilengkapi dokumen perencanaannya ini. Contohnya itu ada di Permendikbudristek nomor 18 itu, ya, di bagian belakang itu ada. Catatan untuk belanja di atas 5 juta, kwitansi menggunakan materai 10.000. Di bawah 5 juta tidak perlu kwitansi. Jadi transaksi berapapun Bapak Ibu harus menggunakan kwitansi, ya. Ini kita menyamakan dengan daerah kita, ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kecepatan nggak? Nggak, ya. Clear? Udah clear? Udah. Pak Herdi? Clear, Pak? Bayar gaji harus ada kwitansi. SK pengangkatan. SK pengangkatan ini dilampirkan hanya untuk pembayaran gaji yang pertama kali. Kalau pembayaran mulai Januari, berarti di Januari itu dilampirkan SK-nya. Berikutnya tuh udah nggak perlu lagi dilampirkan SK. Iya. Bu, tadi udah saya bilang kan kalau ibu mau bayar internet, telepon, nah masukin juga pembayaran gaji, direncanakan aja Bu. Jadi misalnya ibu mau bayar apa aja nih, ya, ibu bisa hitung kan apa. Nah itu yang ibu ambil gitu. Yang penting nggak berlama-lama duit itu di tangan ibu. Nah, maksudnya kan kesannya tidak boleh mengekas tunai itu. Apakah sehari 2 hari itu tidak diperbolehkan? Nggak apa-apa sehari 2 hari masih normal lah Bu, ya. Ya, misalnya harus apakah gajinya kan kayak gaji nih langsung ditransfer dengan di rekening si penerima gaji misalnya, apakah seperti itu atau tanda tangan? Ini belum dipersyaratkan sebenarnya Bu untuk transfer seperti dinas, ya. Kalau dinas kan semuanya harus serba online semuanya. Kalau sekolah belum dipersyaratkan. Jadi ibu bisa tetap kayak biasa dan jangan lupa ada bukti penerimaan uang, ya, tanda terima uangnya itu. Iya, terima kasih Bu. Kalau Sipla itu kwitansinya tinggal print aja Bu. Iya, betul. Ya, tidak berlaku untuk Sipla, ya. Ini tapi belanja manual nggak nyampe 5 juta juga ya kita, ya, di bawah 1 juta. In case kalau ada belanja modal kan boleh nih, diperbolehkan tidak menggunakan Sipla jika ada poinnya kan, jika barangnya itu langka gitu kan. Jika barang itu spesial khusus harus dipesan khusus. Nah, jika ada yang spesifikasinya seperti itu di atas 5 juta baru pakai materai, ya Bu, ya. Oke, ada lagi? 2 hari ini dibayar berapa? Berapa? Sekali. 75, enggak lah Bu. Udah buka belum peraturan bupatinya yang saya share? Nah, ketahuan belum buka, ya. Di situ jelas dituliskan loh diklat itu berapa. Ada diklat berapa? Diklat itu untuk wilayah Bangka Belitung 120.000 per hari. Berapa? Masuk apa?
Masih Dan SPPD. ini untuk transportnya dibayar masing-masing sekolah. Iya, dibayar masing-masing sekolah dari SPPD sekolah. Jadi gini Bu ya, Pergub ini kan ada bapak kepala sekolah juga nih ya, bapak ibu kepala sekolah ya. Jadi begini bapak ibu, biar nggak rusuh. SBM itu adalah satuan harga tertinggi, ya. Jadi catatan tertinggi. Jadi dia dibayarkan maksimal 120.000. Sekolah mau bayar berapa? Itu dikembalikan lagi ke kemampuan sekolah masing-masing. Tapi saya yakin SMP ini dananya besar. Kalau 120.000 per hari nggak salah, ya. Oh, cuma 40 orang. Berarti itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah, ya. Jadi dia tidak harus dibayar 120.000 kalau sekolahnya tidak mampu. Kalau dibayar 50.000 asalkan ikhlas ya Bu ya yang pergi, ya kan? Ya. Jadi ini suratnya perihalnya apa Bu Emi? Ya, BIMTEK. Oh, workshop ya, workshop itu sama dengan BIMTEK ya. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lampirkan? Ya, surat tugas, SPPD, ya, foto, diwajibkan foto. Di Pergub yang ini jelas dituliskan harus ada foto. Jadi sejak November setelah disahkannya Pergub ini, SPPD yang tidak ada fotonya tidak bisa dibayarkan, dianggap tidak valid, tidak sah. Ya. Oke. Jadi kwitansi, surat tugas, SPPD, laporan SPPD. Ya, iya Pak. Screenshot sejarahnya itu enggak. Kata Bapak Ibu sudah bayar kontribusi. Ya udah itu aja ya. Udah lihat pemandangan kan? Tuh, udah lihat pemandangan, mandi air panas gitu. Mandi tidur bertumpuk, Bu. Oh. Sekamar berapa orang, Bu? 4. Oh, 4 orang, gak apa-apa lah Bu, biar akrab, biar akrab, biar saling kenal gitu kan. Oke ya, ini clear ya undangan. Nah, ini ada undangannya kan, dilampirkan undangannya. Tanda terimanya ya, jangan lupa. Oke ya, ini oh iya. Itu di Pergub ini dari halaman 34 sampai halaman 36 itu membahas tentang SPPD. Bapak Ibu dibaca lagi range-nya. Ya, saya mau ngomong dikit tentang SPPD. Jadi yang dihitung itu dari sekolah Bapak Ibu berada, bukan dari rumah. Misalnya Ibu Emi mengajar di SMP 1 Mendo Barat, ya, rumahnya di Sungai Liat. Bu Emi ada kegiatan dengan jarak 10 kilo dari sekolahnya. Jadi SPPD-nya itu dibayarkan range-nya yang maksimal 10 kilo, bukan yang maksimal terjauh dari rumahnya, ya. Jadi yang dihitung bukan dari rumah tapi dari sekolah. Ini masih banyak yang salah ngitungnya dari rumah. Terus juga banyak yang pengembalian SPPD semau-maunya Bu. Dia jaraknya hanya 10 kilo dibayarnya 400.000, ya. Ya, ini ada. Akhirnya pengembalian. Jadi kita betul-betul menjadikan SBM ini sebagai patokan. Kalau saya nggak salah, sekarang nggak ada minimal 5 kilo, nggak ada. Dia mulai dari 0, ya, 0 sampai 10 kilo, nggak ada minimal 5 kilo. Jadi yang deket-deket SMP 1, ya Pak Happy ya, ke Bang Sumsel bisa Pak, 25.000, ya. Lumayan Pak, 10 kali udah 250.000 ya Pak ya. Ya.
Bisa. Itu nanti dibaca lagi ya. Takut saya salah ingat. Kalau saya nggak salah sih itu 0 sampai 10 kilo. Itu range yang terendah. Yang dibayar Rp25.000. Ada pertanyaan lagi tentang SPPD? Oh iya, surat tugas. Surat tugas itu juga masih banyak yang salah. Ya. Kepadanya itu seharusnya kalau untuk 1 sampai 2 orang namanya itu masih di depan. Ini sesuai tata naskah dinas Pemda kita ya. 1 sampai 2 orang itu masih di depan. Kepada 1 nama NIP jabatan ya, 2 nama NIP jabatan. Tapi kalau lebih dari 2 orang baru dibikin kepada terlampir. Baru bikin di belakangnya lampirannya. SPPD kalau pergi 2 orang nggak perlu bikin 1 orang 1, langsung aja di bawahnya itu ada pengikut, di situ diiniin pengikutnya, ya, clear? Oke. Kenapa? Dibikin 1, dimasukin ke pengikut itu Bu, pengikut orang, ya. Koordinasi konsultasi kalau di kami batasi maksimal 3, tergantung tingkat berat, sedang, ya, tergantung ininya tuh kronis enggak gitu kan, yang mau dikonsultasikannya itu berat enggak gitu kan, tergantung perihal ya. Jadi kalau ngantar surat jangan coba-coba 2 ya, Bapak Ibu nanti akan mengembalikan. Mengantar SPJ itu cukup 1 ya, hindari kata-kata mengantar kalau enggak ini ya. Iya, konsultasi itu bisa 2 orang dan jangan lupa foto. Sekarang apa-apa itu harus ada bukti. Apa-apa itu harus ada foto. Laporan itu jangan cuma ke dinas pendidikan mengantar SPJ, udah. Jangan ya, dibanyakin lah. Misalnya melakukan perjalanan dinas pada tanggal 7 Januari 2024 gitu kan, di ruangan Dikdas gitu, bertemu dengan Ibu Emi misalnya membahas masalah apa dirinci. 1 membahas masalah pergeseran RKAS misalnya, 2 apa itu dirinci. Nah lucunya baru pergi dia laporannya udah ada ya, ayo ngaku ya kan, iya kan. Nah jangan gitu ya, laporannya nanti aja, jangan dilampirin, lucu jadinya. Pergi belum tapi laporannya udah ada, belum ditandatangani, laporannya udah ada. Jadi laporannya dibikin lebih ini lagi lah Bu, Ibu Bapak kan suka mengarang indah, dipanjang-panjangin lagi ya, biar ya literasinya dipakai ya, biar panjang, biar bagus gitu. Jangan yang pendek-pendek. Kita juga di dinas tuh suka dicoret sama Bu Sekdin, beliau nggak mau kalau ngelihat cuma sebaris gitu, nggak mau. Kita tata ya, kita rubah sedikit demi sedikit ya. Oke, SPPD clear ya, jangan lupa perbuknya dibaca nanti. Oke, next Ibu. Pemberkasan makan minum rapat harus ada kwitansi, surat pesanan atau purchase order. Surat pesanan ini jangan bikin di tanggal yang sama dengan kegiatan. Misalnya kegiatannya tanggal 7 Maret, bikinlah surat pesanan itu tanggal 5 gitu ya. Jangan hari yang sama, karena kan ini penyedianya harus menyediakan dulu ya. Kita bikin yang masuk akal, pakai BAST juga. Dokumen perencanaan ini wajib, sama surat hasil pemeriksaan ini kemarin jadi catatan inspektorat ya, ini wajib. Nota ini harus ada juga. Absensi, foto kue dan nasi. Nah, foto kue ini harus sama dengan yang Ibu Bapak tulis di surat pesanan ya. Misalkan nasi lauk rendang
tapi fotonya ayam, jangan ya. Nah, nanti misalnya air mineral ini berapa? 300 mili ya? 300 mili, tapi yang difoto itu boleh segelas gitu ya, jangan. Jadi disesuaikan. Kemudian itu kan harus difoto dia semuanya. Ditumpuk aja, misalnya ada 50. Ditumpuk kotaknya, atasnya dibuka beberapa. Ya, difoto dari atas. Jadi kelihatan isinya, gitu kan? Kalau 4 macam kue mengadakan rapat, pas lagi rapat difoto, gitu. Kalau perlu orang lagi makan kue tuh difoto, pas lagi ini ya difoto aja, ya. Pokoknya pencitraan, tiada henti. Foto terus. Siapin memori ya Pak ya, foto terus. Bukti setor pajak daerah, bukti setor PPh 23. Kalau SMP ini oke lah ya, SPJ oke, cuma suka bandel saat ini aja, saat rekon. Ya, oke ya, ada pertanyaan? Oke, pertanyaan Bu. Oke, iya Pak. Ya, terkait makan minum ini, gimana kalau kita misalnya makan minum tuh kita yang mengolah di sekolah, beli beras, beli lauk. Itu kemarin kan nggak bisa. Tidak bisa. Misalnya atau pakai catering Bu, ada orang masak catering gimana Bu? Kira-kira? Mungkin Bapak itu keluar tadi malam. Ini dipersyaratkan memang ya Pak ya, nggak dikelola sekolah. Terus Pak, kemarin juga ada yang nanya, gimana Bu kalau kami mau stok telur, bubur kacang hijau, Indomie gitu ya. Kita kembali lagi ke tujuan diberikannya dana BOS itu apa sih, gitu Pak? Untuk mendukung pembelajaran ya Pak ya. Jadi kita fokuskan ke situ dulu. Kalau yang itu bisa Bapak lah Pak. Kalau hanya sekedar Indomie, misalnya Pak ya, beras gitu Pak. Bapak lebih pinter lah, saya rasakan. Tapi kalau untuk ininya kita ikuti, kita patuhi sesuai yang persentase itu ya Pak ya. Ya Pak. Jadi jangan kelola sendiri Pak ya, pakai pihak ketiga. Ya Bu. Nah, ini pengalaman Bu ya. Waktu saya tahun kemarin diperiksa itu ada satu dokumen yang kurang. Oh iya, silakan Bu, ditambahkan apa Bu? Kalau nggak salah, agenda rapatnya itu Bu Iya, harus betul. di. Oh iya, laporannya ya, laporan rapat. Ya, terima kasih Bu ya atas ininya, catatannya. Boleh dicatat ya Bu ya. Nanti kami tambahkan ke sini sebelum kami edarkan ke teman-teman ya. Agenda rapat. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya Bu, silakan. Perlu yang penyedia itu NPWP-nya Bu tidak ada. Oh iya. Iya. Harus ada NPWP ya. Ingat ya, kalau NPWP itu udah harus lah, udah mutlak. Sudah pajak. Iya. NPWP. Terus bisa nanya lagi yang udah lewat Bu tadi tentang SPPD. Iya. Tadi ada 2 versi kalau nggak salah pembayarannya memakai dari peraturan bupati ya Bu ya. Yang tadi untuk Perpuk, memang kalau SPPD dari Perpuk Bu. Iya. Terus ada yang pakai ring Bu. Rank itu dalam Perpuk Bu. Enggak, maksudnya jumlah uangnya Bu. Kalau tadi untuk khusus mungkin ada kategori kalau pakai perbuk untuk pelatihan apa? Jadi gini Bu, SPPD itu kita dasarnya Perpuk ini. Ibu coba bendaharanya tolong di forward ke Ibu. Yang Perbuknya. Bu, bendahara saya udah paham itu. Mungkin saya aja Bu. Karena tadi saya mendengar ada 2 versi kalau nggak salah bisa dibayar per hari 120. Untuk pelatihan. Ya. Untuk pelatihan. Terus ada yang ring. Ya itu, saya masih bingung deh, mungkin nggak fokus ya Bu ya. Iya. Terus yang ring ini ada yang di atas itu Bu, 50 kalau nggak salah ke atas itu 100. Iya. Itu yang saya agak ada ibaratnya diskriminasi lah untuk yang jaraknya lebih dari itu kok 100. 50. Beda kabupaten. Udah luar daerah. Ya itulah makanya saya ingin bertanya Iya. kategori tadi Bu, biar Oke. lebih jelas.
Kenapa saya minta bendahara Ibu mengirimkan perbuk? Karena di perbuk itu jelas ya Bu ya, ini kita nggak pakai opsi Bu. Range itu merupakan bagian dari perbuk. Jadi perbuk ini mengatur jarak-jarak di dalam SPPD itu gitu, 0 sampai 10 gitu ya. Bentar, ini dibuka ya biar ditampilkan. Kalau untuk yang 120 range-nya, makanya kenapa saya kirimkan perbuknya agar sekolah itu paham gitu ya, memahami, nggak salah lagi, karena emang ini sering sekali salah ya. Bisa iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin ini pertanyaan pengulangan, tetapi saya butuh penegasan. Iya. Yaitu masalah makan minum para bapak ibu yang dihapuskan. Setelah saya tanya-tanya, kenapa tidak boleh dianggarkan makan minum guru? Artinya air putih, pakai teh atau kopi lah gitu ya. Alasannya karena uang kita ini diperuntukkan untuk proses pembelajaran. Baik, oke. Sekarang saya bertanya lagi, kan bapak dan ibu guru juga kan melakukan proses, maka dia harus bawa air dari rumah. Ya benar. Jadi kalau Ya, tapi kalau listriknya itu saja kering, airnya Bu tergorong aja kering, bagaimana dia mau fokus? Nah, ini Bu yang ingin saya tanyakan sama Ibu, kira-kira karena saya tidak manusiawi Bu, bukan berarti kita banyak duit bukan. Sekedar air minum untuk bapak ibu guru kita tidak bisa kita anggarin. Katanya ada lagi yang menyarankan kepada saya, pakai uang yang lain, mungkin uang kantin atau uang apa. Itu kan artinya kalau suruh memang bisa, tetapi maksud saya nanti kan nakal ujung-ujungnya. Nah, kita itu enaknya membelanjakan uang itu jelas. ranahnya ranah SPJ. Kalau terkait aturan gimana nih? Kemarin yang ngejelasin Pak Yudi ya? Iya, makan minum harian. Kita di dinas juga sepertinya Bu, ini berpatokannya ke dinas, kembali lagi ke dinas. Karena dulu kan kita ada nih makan minum harian di dinas ya Bu ya. Walau hanya sekedar teh tawar sama kue 2 gitu kan, 5.000 dulu. Tapi sudah berapa tahun kebelakangan ini emang itu tidak diperbolehkan lagi Bu. Mungkin kebijakannya berkaca dari situ, karena apa yang tidak diatur di dalam Permendikbud, kita kan mengikuti peraturan daerah Bu. Mungkin dari situ ya, tapi saya juga ini nih nggak tahu nih Dikdas. Ini jadi catatan aja ya Bu ya. Nanti kami tanyakan kepada Ibu manajer bosnya terkait ini. Oke, ini Ibu Umu coba ke 35, 36 yang untuk terkait perjalanan dinas ya Bu ya. PML. Ini kita lagi buka, udah beda kabupaten, 410.000 Kalau Bapak walaupun ke cuma nyebrang, ya. bakal kelapa Ya, dia aturannya kayak gitu. Ada yang lintas kabupaten kota, ada. Tapi ingat, perihalnya disesuaikan lagi. Mau ngapain Bapak Ibu ke situ gitu ya? Ngapain? Dilihat lagi Bapak Ibu kepala sekolah disaring lagi, ya. Sudah tugasnya. Nah, ini ada dalam kota lebih dari 8 jam. 160.000, diklat 120.000. Sekali lagi kami tekankan, harga tertinggi. Tidak harus dibayar seperti ini. Dikembalikan ke kemampuan sekolah masing-masing. Ya, kalau sekolahnya nggak mampu bayar tinggi, itu dikembalikan lagi mampunya berapa. Ya. Coba yang ini clear nggak Bu? Ibu, yang ini clear nggak? Yang ini nanti kita akan. Kami pernah mengadakan studi banding, Iya. itu kan nggak dibayar Bu. Kira-kira keluar kota. Studi Peningkatan kompetensi. peningkatan kompetensi. Iya. Itu ada di Arkas. Kan harus masuk Arkas Bu? Nggak masuk kan? Nggak. Perjalanan dinas keluar kota, kan? Nah, berarti ada kategorinya Bu ya, berarti ya.
Bu Maksudnya, Doy, SPPD, apakah? ya nggak boleh. Studi kaji kan tidak boleh Ibu. Ya. Studi kaji kan masuk larangan bos. Nah, Atau ya kata-katanya mungkin mengarah ke peningkatan kompetensi sekolah lah gitu. Kita lihat sekolah lain belajar studi tiru gitu. Tidak boleh Bu. Itu nggak boleh ya? Memang ada aturannya Bu ya? Sudah masuk dalam larangan penggunaan bos. bos ya, tadi tiru, tolong dicatat nih. Berarti kalau model-model gitu kita keluar kota itu untuk perjalanan dinas jangan studi tiru kalau bisa untuk dibayar Bu ya. Karena ada yang sudah melakukan, mereka pergi ke situ nggak kita bayar, nanti kan timbul masalah. Ibumu nggak bisa keluar kota ya? Tidak boleh Bu. Nggak boleh. Bu, jadi gini Bu solusinya. Kalau ibu mau melakukan studi kaji, studi tiru ke Belitung misalnya, atau ke DKI Jakarta, ibu mengajukan ke kepala dinas atau ke manajer bos. Itu nanti bisa dibiayai dari anggaran dinas, ya Bu ya. Itu bisa Bu, bisa dari anggaran dinas, bukan dari anggaran sekolah. Ya, alhamdulillah Bu ya kalau bisa Ya, bisa Bu. Beberapa kali ada kok Ya, pergi. nama-nama mau ke Belitung. Tergantung urgensi ya Bu ya. Ya. Oke, kalau emang ibu Satu lagi kamu melakukan P5 Bu ke Koba itu melihat produksi ricu apa-apa itu bisa dibayar nggak Bu itunya? nah, Bu P5 nggak bisa ya. Kegiatan P5 Bu. Kalau ibu yang komunitas belajar tuh udah Tidak yang saya bilang tadi Bu, apapun Ya, itu. seperti laptop Bu ya. tapi pun misalnya MGMP pun dapat apa buat ketua misalnya. Ada tuh ditulis kerusakannya apa, gitu kan? Dari fotonya apa? Nanti tim auditornya bisa lihat kan. Oh ini kipasnya aja rusak gitu. Oh 50.000. Oh ini LCD nggak mungkin 500.000 misalnya. Apalagi laptop mahal 1,5 juta misalnya gitu. Oh iya, ya ada nih ada orangnya ada nggak ya di sini? Jadi Bapak Ibu, ini kan belanjanya manual nih, servis. Tolong yang rapi, ya. Kami juga ngerti, tapi harus rapi. Misalnya biaya servis 500.000, laporkanlah 500.000 kalau nota ya. Kalau saya meriksanya tergantung nota. Nah, kalau notanya ditulis 500.000, tapi di laporannya 2,5 juta, itu nggak bisa. Dia ngotot 2,5 juta Bu, nggak bisa saya bilang. Ini notanya 500.000, gitu. Ya, tolong ini pokoknya saya dasarnya nota. Saya dan teman-teman dasarnya nota. Disesuaikan nota dan laporannya ya. Itu ya. Servis. Iya, manual Bu. Untuk di bawah 1 juta, Permendikbud Ristek RI 18 diperbolehkan untuk ini Bu, untuk manual ya. Tapi untuk servis masa Sipla Bu? Manual Bu servis. Iya Bu. Kecuali Ibu di ATK gitu ya. Ya. Terkait yang pembelanjaan 1 juta ya Bu ya. Maksimal 1 juta memang dia diperbolehkan untuk menggunakan manual. Tapi kalau emang bisa Sipla aja lah Bu, gitu ya. Lebih aman. Ya, lebih aman. Tapi kalau emang nggak bisa, silakan diperbolehkan ya. Tertulis itu jelas di Permendikbudnya ya. Waktu mereka di Silakan ditanyakan ya. Ya, silakan Ibu yang belakang. Boleh nggak Tante? Kasih Muhammadiyah Bu. Oh iya, baik. Saya mau tanya. Berdiri aja Bu, nggak kelihatan. Tapi Oh, kan iya, dari Bu. swasta Bu ya. Iya, Nah di situ saya mau tanya masalah servis. iya, Di situ paling bawah kan ada bukti bayar PPh 23 nominal berapapun. iya. Nah terus untuk pemeliharaan ditambah itu juga ada bukti pembayaran pajak jika pembayaran lebih dari
425.000 per hari per orang. Nah, yang mau saya tanyakan tuh kalau di kalau di Angkas Bu ya? Ya. Betul, itu nominal berapapun mesti bayar pajak kalau untuk jasa. Cuman yang mau saya rancunya itu di sebelahnya Bu. Bukti pembayaran pajak jika pembayaran lebih dari 425.000 per hari per orang. Iya. Nah, itu maksudnya apa ya Bu Itu ya? maksudnya bukti pembayaran upah tukang Bu, yang dia nyambung dari yang di atasnya. Untuk pemeliharaan. Untuk pemeliharaan gedung Bu, biasanya kan ada tukang ya Bu. Oh, Nah, itu berarti di sebelahnya itu Iya. untuk pemeliharaan Ah. gedung. Kalau sebelahnya itu jasa servis Bu ya? Iya, iya. Oh iya iya. Ya. Soalnya di situ kan untuk Iya. pemeliharaan ditambah, jadi saya agak rancu dengan Iya. bahasa. Maaf Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi? Daya swasta. Ya. Oke, dari mana Pak? Nama Pak? Sendiri Pak. Perkenalkan, saya Sapri dari PTD SMP 3 Merawang. Oke, Pak Sapri, mau nanya apa? Ada dua hal, yang pertama klarifikasi, yang kedua nanti bertanya tentang ini. Yang pertama klarifikasi, kebetulan saya ketua MGMP IPS. Untuk yang ke Belitung itu baru perencanaan. Memang rencananya memang minta bantuan dari dinas, tapi setelah melihat itu kayaknya agak yang untuk Belitung itu baru rencana ya. Itu klarifikasi. Yang kedua untuk pertanyaannya masalah servis itu kebetulan kami sekolah yang kecil, kurang lebih 70-an siswa. Ada barang yang sebenarnya sudah layak diganti. Iya. Sudah layak diganti, tapi karena dana kami kecil, jadi kami servis terus. Itu salah satunya CPU untuk setahunnya ada hampir 3 kali. Nah, itu boleh ya, minta bantuannya. Ya, kita tahu CPU itu adalah data-data yang sangat penting di sekolah kami. Nah, itu seperti juga tambahannya juga untuk kursi, meja. Mungkin Pak Mansur sini ada, beliau sudah melihat keadaan fotonya bagaimana. Itu kami sudah mengajukan atau sudah konsultasi ke dinas tahun kemarin, tapi sampai sekarang belum ada solusinya. Surat pesanan. Yang suka salah di surat pesanan itu masalah tanggal ya. Tanggalnya diperhatikan lagi. Tanggal barang diterima. Biasanya suka salah di situ. Jadwal penggunaan. Misalnya nyewa tendanya itu seminggu. Ya, dibikin jadwalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dibikin. Foto kendaraan nih, kalau sewa kendaraan, foto tenda. Kalau sewa kendaraan wajib dilampirkan foto STNK, ya. Foto kendaraan, foto STNK itu wajib. Surat hasil pemeriksaan ya, ini juga wajib berdasarkan pemeriksaan inspektorat yang kemarin ya. Review ke kami itu harus. Bukti bayar PPh 23. Oke? Iya, betul. Yang punya mobil, kalau bayar internet ke kantor pos, siapa? Operator? Enggak ya, orang kantor pos. Iya, banyak salah di situ Bu. Jadi dia ngasih uang, misalnya bendahara kasih uang ke operator. Tolong ya bayar internet ke kantor pos. Yang tanda tangannya itu operator, karena dia merasa dia ngasih duitnya ke operator. Salah, gitu ya. Jadi yang harus tanda tangan itu orang kantor pos, ya. Oke, next. Nah, ini nih belanja pulsa internet, air, listrik, koran. Ada nggak yang langganan koran?
Ada ya. Kwitansi, tagihan pembayaran, ya tagihan pembayaran kalau koran itu kan cuma pakai kwitansi biasa ya. Nah, ada catatan. Jika membayar di Alfamart, counter, lampirkan bukti stroke token atau pembayaran. Jika langsung ke HP, biasanya kan ada ya langsung ke HP dia ya. Nah, itu di screenshot dan di print. Pokoknya ini harus ada bukti pokoknya Bu ya. Nggak bisa enggak gitu, nggak bisa lagi kita pakai nota pembelian token gitu. Kan nggak ada nomornya. Kalau yang di HP itu kan ada nomornya 19 titik apa gitu kan, panjang tuh. Nah, dan di situ udah ada tertera bulannya. Ya, itu lebih sah, lebih valid. Nggak boleh nota hanya ini toko Surya Makmur gitu, pembelian internet apa, nggak bisa. Ya, ya. Kalau bensin itu memang Bu dipersyaratkan sebenarnya itu harus print ya. Ibu ada ya di arkasnya bensin? Oh iya iya ya. Iya kalau beli di SPBU pakai print Bu ya bisa. Kalau ya manual bisa, tapi lebih amannya beli di SPBU aja lah Bapak Ibu ya. Zaman sekarang tuh cari aman aja lah. Ya. Jauh ya. Nah yang jauh bisa dimaklumin lah, yang jauh ya, yang jauh. Tapi kalau yang dekat SMP 2 bisa lah Pak. Ya, SMP 5 sebelah SPBU Pak. Udah bisa pakai jerigen pun, pakai kendaraan isi di SPBU. Oh gitu ya. Oh nggak boleh ya. Oh iya. Kalau nggak boleh manual aja lah. Nanti Bapak dibilang ini ya. Pertamini bisa. Tukang apa? Tukang ngerit. Kalau Pertamini itu ada nggak? Ininya, print. Oh mungkin. Nggak ada ya. Pakai nota mungkin tokonya. Iya, difoto aja ya. Iya, pokoknya seaman mungkin lah Bu. Iya. Ide bagus nih. Ide bagus ya dari Ibu, katanya difoto aja gitu ya. Jadi Bu, jadi kalau yang tadi itu yang misalnya screenshot beli langsung dari HP itu nggak perlu kwitansi, cukup nota aja berarti. Kwitansinya itu kwitansi sekolah Pak maksudnya. Yang tanda tangan nerima duit. Tanda tangannya tetap. Ya kalau misalnya di screenshot Bu, lewat HP. Screenshot itu buktinya Pak. Yang kwitansinya siapa yang tanda tangan? Yang pertama siapa yang ketiga? Jadi gini Pak, bukti tagihan pembayaran itu kan beda sama kwitansi. Yang di screenshot itu tagihan pembayarannya. Ya, misalnya token 100.000, ada kan nanti masuk token atas nama apa gitu kan 100.000. Nah itu maksudnya. Ya, kwitansinya siapa yang tanda tangan Bu? Toko. Misalnya dari HP Bu, langsung kita lewat online belinya. Kan ada toko orang apa? Ada orang kan, Bapak beli sama orang kan, apa Bapak sendiri jadi agen? Melalui akun beli. Dia itu. Oh, Bapak misalnya dari BCA. Dia beli Pakai M-Banking ya. melalui pihak ketiga. Iya, tahu. Dikosongin aja Pak. Nanti kan itu kalau Bapak dari BCA kan kelihatan itu aplikasi BCA. Iya. Itunya auditor juga nggak sejelimet itu Pak ya. Asalkan masuk akal buktinya itu bisa. Ya. Oke. Kayaknya udah selesai ya. Oh, nih belanja jasa pembina ekstrakurikuler atau pembina. Ini yang suka jadi masalah itu pembinanya itu berasal dari sekolah yang sama. Ya, padahal saya ingat betul ya tahun kemarin di aula SMP 2 itu kita mengundang Bapak Dadan dari Kemendikbud. Bapak itu udah bilang tukeran aja dari sekolah A ke sekolah B gitu kan, sekolah B ke sekolah A, jangan dari sekolah yang sama, itu nggak boleh ya.
Kalau karena dia itu ada pasal yang itu loh Bu, dana bos itu kan tidak boleh membiayai PNS itu loh. Tuh, jadi kemarin tidak diperkenankan itu kan ya sama Pak Dadan ya. Ya, karena ada pasal itu Bu, takutnya salah lagi. Ingat nggak dulu pengembalian berjamaah hampir setengah M kan? Kita mengembalikan. Ya, temuannya, iya itu benar-benar temuan besar-besaran. Ya, nah ini minta tolong banget Bapak Ibu aturlah gimana caranya biar yang pembinaan ke sekolah B ke A, jangan dari sekolah yang sama ya. Surat penunjukan dari lembaga ini gampang lah ya, kalau pramuka mereka ada kan organisasinya ya, karate segala macam ISKA itu ada. Absensi harus ada absensinya, dibikin absensinya. Jadwal mengajar sama absensi ini sebenarnya nggak sama, kolomnya bikin aja sama tapi dibikin judulnya beda. Kalau jadwal itu dibikin pakai warna-warna aja nih, warna atau dicentang ya, tanggal-tanggal beliau mengajar. Kalau absensi wajib paraf atau tanda tangan di hari-hari mengajarnya. Tanda terima uang, ini yang seperti biasa. Bukti pembayaran pajak sama foto kegiatan, lagi-lagi foto, harus ada foto ya. Clear? Ya Pak, silakan. Ada mic-nya nggak? Terima kasih Bu Lisa. Iya Pak. Untuk PNS reguler ini yang pertama tadi yang menginginkan bahwa PNS itu kalaupun ke sekolah lain saya rasa berdasarkan sertifikat itu bisa Bu ya. Saya PNS punya sertifikat keahlian, bisa ekskul di sekolah lain bisa ya. Ibu Umu terkait aturan Ibu, gimana Bu? PNS diperkenankan nggak? Tapi mengajar di sekolah lain terkait melatih ekskul di sekolah lain. Boleh. Ya, cukup. Boleh, ya. Nah, selanjutnya untuk foto kegiatan tadi disarankan bertukar ya. Bertukar artinya secara teknisnya saya rasa bukan rahasia lagi, yang melatih di sekolah tersebut tetap guru sekolah tersebut. Meskipun nama di pelaporannya itu bertukar ya, siswa tugasnya. Artinya begini, saya dan Pak Umar SMP 1 dan SMP 2 Merawang sama-sama punya sertifikat pelatih sepak bola. Saya melatih di SMP 1, Pak Umar melatih di SMP 2. Seperti itu, ini sebagai contoh ya. Ya. Tukeran aja gitu. Iya, tukeran. Nah, foto kegiatan ini apakah setiap pertemuan yang pertama yang saya ingin tanyakan, kedua, artinya foto tersebut harus foto orang yang bersangkutan. Iya Pak, Bapak harus ada. Sebagai pembina Bapak harus ada. Lebih disukai setiap pertemuan. Dibikin aja kecil-kecil Pak, di itunya kan bisa diatur kan di dalam satu kertas itu kan. Misalnya sebulan itu 2 kali atau 3 kali di ini aja. Jadi tadi secara aturan boleh ya Bu Umu ya. Dia bukan lihat PNS-nya tapi lihat dari lembaganya gitu ya. Dari Bapak punya sertifikat ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Memiliki atau tidak memiliki sertifikat, tetapi dia sudah profesional, sudah pelatih, sudah piawai dalam melatih, misalnya futsal, kemudian menari dan sebagainya. Apakah mutlak harus memiliki sertifikat keahlian? Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi Pak, sertifikat keahlian, tapi kalau nggak ada itu, dia ada surat penunjukan dari lembaga atau organisasinya. Ada nggak itunya, misalnya tarian lawang budaya misalnya, itu kan ada ininya tuh, siapa gitu kan? Iya, ada sanggarnya gitu Pak, ada sanggarnya, nanti ketua sanggar itu biasanya mereka ada kop surat gitu kan Pak ya, pakai kop surat.
Mereka nanti membuat surat penunjukan, menunjuk saudara di bawah ini, gitu kan, nama segala macam untuk menjadi instruktur atau menjadi pembina kegiatan apa tari di sekolah Setiabudi. Gitu. Oke, siap Bu. Dewan kesenian juga bisa kalau nggak ada sanggar ya Tante ya. Ya, siap. Jadi sevisi dengan Ibu Nur. Kabarin saya. Kan belajar di Siplah ini tidak pernah bulat, Bu. Jadi kan ada misalnya ya Siplah Blibli ada 150, 300 rupiah gitu, Bu. Ada misalnya 1.400.000, kadang ada 200 rupiah, kadang ada 30 rupiah. Nah itu ada batasan nggak, Bu? Misalnya kalau di atas 500 rupiah nggak boleh lagi gitu. Nggak ada yang bulat soalnya, Bu. Kalau yang Siplah nggak boleh lagi? Maksudnya batas akhir boleh nilainya yang nggak bulat itu. Misalnya kan harusnya belanjanya cuma 150.000. Nah di Siplah itu jadinya 150.400 rupiah gitu, Bu. Dia itu biasanya ongkir ya, Yudno ya. Dia itu biasanya ongkir atau pajak ya? Pajaknya. Pajak ya, dia biasanya ya. Nah, yang Ibu tanyakan? Ada batasan nggak misalnya, Bu? Kalau 150, 900 rupiah lah kita anggap ya. Apa itu pembulatan jadi? Maksudnya? Iya, ada pembulatan nggak atau ada gimana? Nggak ada pembulatan, Bu. Jadi maksudnya itu jadi masalah nggak gitu, Bu? Nggak jadi nggak masalah. apa-apa jadi ya. Nggak. Soalnya kemarin kan pas pemeriksaan, Bu ini kenapa nggak bulat ini? Enggak, Ibu Ya, jelaskan aja. Memang dari Siplahnya gitu. Gitu, Iya, gitu, ya. memang kemarin inspektorat juga ada klarifikasi. Bukan klarifikasi sih. Mereka menanyakan ke kami kan. Ini kenapa ada yang koma, ada yang gitu kan ya. Takutnya, Bu, karena belanja banyak gitu kan. Nggak bisa, Bu, pembulatan ya, Bu ya. Iya. Ya, kecuali di kontrak, misalnya ada kontrak. Nah, di situ ditulis pembulatan. Itu bisa, tapi kalau tidak ada pembulatan secara aturan pengelolaan keuangan itu nggak bisa. Seberapa itu? Ya. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Pergantian antara sekolah misalnya Cings ataupun sekolah saya melatih di sekolah lain, begitu juga sekolah yang lain masuk saya. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah memang belum punya sertifikat ataupun keahlian? Apakah sekolah sekolah itu membuat surat penugasan kepada guru saya? Kalau tadi Pak Rahman misalnya dia tidak ada sertifikat contoh, tetapi dia punya keahlian, apakah dia harus membuat surat tugasnya untuk melakukan pelatihan ataupun di sekolah lain? Nah itu yang pertama. Untuk pelatih kami juga apakah memang belum saya baca sih, mudah-mudahan ada nanti penjelasan dari Ibu mungkin standar harganya untuk itu. Itu masalah surat penunjukan, Pak ya. Itu nggak bisa dari Kepsek, Pak. Nggak bisa dari sekolah. Ini udah ada, nanti Bapak buka di situ ada untuk pelatih instruktur kalau nggak salah 400.000 apa ya? 400.000 per sekali sesi, per sesi atau apa itu? Saya lupa, Pak. Nanti Bapak buka ya. Jadi boleh berpatokannya di situ di SBM. Yang ketiga di surat tugas, kepala sekolah menugaskan kepala sekolah, iya. Udah benar. Ya, di SPPD di surat tugasnya, iya, memang seperti itu. Saya dari SMP YPN Belinyu, berkenaan yang surat penunjukan dari lembaga atau sertifikat keahlian. Iya. Nah, untuk lembaga ini, apakah lembaga yang telah terdaftar, mas dari instansi yang terkait, misalnya lembaga kesenian, instansi apa gitu, lembaga ini, apakah punya kopi surat nggak, Bu? Nggak ada. Oh ada, kalau ada nggak apa-apa. Oh nggak ada, cari yang ada, Bu. Ya, ada yang dewan-dewan apa, dewan kesenian apalah gitu kan. Mereka punya kopi surat. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Sesi kita udah mau selesai ya. Ini udah habis ini kita apa materi? Kwitansi surat permohonan narasumber. Jadi Kepsek
mengeluarkan surat permohonan narasumber ke Dinas Pendidikan untuk Pak Yudi menjadi narasumber, misalnya ya. Itu harus harus dilampirkan surat permohonan narasumber. Surat tugas dari instansi kalau mengundang dari dinas ya. Nah, surat tugas dari lembaga kalau mengundang narasumbernya dari lembaga. Jadwal acara, ini dibikin jadwal acaranya. Kegiatan workshop apa misalnya. Terus jadwalnya Senin jam 7 sampai jam 8, materinya apa, pembicaranya siapa. Ingat, satu OJP-nya itu 60 menit. Kebanyakan nih isinya 45 menit. Kalau 45 menit tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan ya. Jadi syarat dibayarkan narasumber itu satu OJP-nya sama dengan 60 menit. Harus dibuktikan dengan jadwal acara. Absensi, nah harus ada, sediakan absensi untuk narasumber. Fotonya juga harus ada. Nih, misalnya di sini difoto dari belakang ke depan, gitu ya, harus ada fotonya. Daftar tanda terima. Ini yang kayak biasa, daftar tanda terima ya, bukti pembayaran pajak. Kalau kami di dinas masih ada. Ini materi sebagai narasumber itu harus dilampirkan ya. Tapi untuk sekolah kita coba dulu materinya nggak usah, kita segini dulu ya, oke. Nggak susah kan ya, gampang. Ada pertanyaan nggak? Cuma memastikan kembali Bu, seperti ini kan, kalau kegiatan ini workshop kan itu sering dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan kalau dulu itu biasanya ada salah satu narasumber itu yang berasal dari sekolah tersebut. Apakah masih sama seperti yang lalu, kalau narasumbernya itu nggak bisa dibayar, ataukah bisa juga seperti perlakuannya dengan tenaga ahli tadi? Itu saja Bu, terima kasih. Oke, makasih Bu Sofi. Kalau di SBM Bu, dia ada aturannya ya. Kalau dari orang dalam maksudnya gitu Pak ya, itu dibayarnya setengah dari narasumber yang kita panggil dari luar Bu. Itu ada ya. Makanya nanti SBM tuh benar-benar dibuka, itu benar-benar ajuan Bapak Ibu dalam penyusunan SPJ, dalam belanja. Itu ada aturannya. Ya Bu ya. Itu dibayar setengah Bu ya dari narasumber yang dari luar. Itu bisa dibayar. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ya, berlaku Bu. Dan dia ada ini malah Bu, ada eselon Bu, ada eselon ya. Ya, itu PNS. Bu, nanya lagi Bu, ya, terkait narasumber itu. Ya. Kami dulu sosialisasi beberapa waktu lalu pernah dapat informasi bahwa kalau masih dalam satu lingkup itu tidak bisa dibayar honornya. Iya Bu. Iya, kalau dari aturan kita Pak ya, dari perbuknya itu bisa Pak, bisa dibayarkan, tapi nilainya setengah. Ya Pak ya, buka lagi nanti. Apa Bu Nuy mau buka? Ada di sini honor, ya. Untuk honor instruktur tadi juga ada. Pokoknya lengkap nih di sini. Sewa mobil, apa ada semua di sini. Kita pokoknya nggak boleh kehilangan arah lagi tahun ini ya. Acuannya perbuk ini. Dibuka nanti aja Pak ya, karena waktunya udah ini Pak.